Saat pertama kali Realme 7 Pro ini tiba di studio kita, saya cuma bisa geleng-geleng kepala, sampai bikin speechless. Gimana enggak? Bisa dibilang tiap bulan selalu ada aja seri baru dari Realme yang saya unboxing dan review. Tapi saya cukup excited sama Realme 7 Pro ini, karena menurut saya Realme 7 Pro ini istimewa. Soalnya Realme 7 Pro ini nawarin fitur yang lengkap banget buat segmen mid-range, tapi punya beberapa fitur sekelas flagship. Salah satunya ada di slogannya, yaitu 65 watt charging evolution. Penasaran? Coba kita lihat beberapa selling point utamanya. 65 watt super dart charge. Yes, 65 watt bro. Klaimnya sih buat isi penuh baterai cuma perlu waktu 34 menit aja. Dan kan? Snapdragon 720G, Sony 64MP quad camera, dan 6,4 inch Super AMOLED full screen. Mantep, akhirnya dapat layar Super AMOLED juga. Realme 7 Pro yang saya pegang ini punya kapasitas RAM 8GB dan internal storage 128GB dengan warna mirror silver. Oke, langsung aja kita unboxing. Di dalam boxnya terdapat manual dan kartu garansi, soft case, sertifikasi TUV Rainland, unit device Realme 7 Pro, kabel data USB Type-C, SIM ejector, dan kepala charger 65 watt super dart charge. Oke, kita hands on langsung Realme 7 Pro-nya. Impresi pertama saya langsung flashback sama desain dari Realme 7. Bisa dibilang memang sangat identik dengan desain bodi belakangnya yang mirip kaca ini. Padahal materialnya masih pakai plastik polikarbonat. Dan pantulan cahaya yang ada di bodi belakang dengan warna mirror silvernya ini juga nyenengin banget dilihat. Dan punya kesan premium. Tapi yang bikin saya lumayan kaget pas pertama kali pegang justru ada di ketebalan bodi sama beratnya. Yang notabene kerasa banget lebih tipis dan ringan. Kalau yang satu ini jelas di luar ekspektasi saya. Soalnya saya pikir Realme 7 Pro ini ya cuma Realme 7 yang di-upgrade spesifikasinya. Ternyata Realme kasih effort lebih sampai ngerubah desain bodinya juga. Jadi berasa lebih compact kalau ini. Modul kameranya terdiri dari 4 kamera, dengan main kamera yaitu 64MP quad camera dengan sensor Sony IMX682, yang seharusnya nggak perlu diragukan lagi kualitas detailnya. Dan modul kamera ini juga punya build quality yang premium juga. Di bagian atas ada lubang mic, di samping kiri ada volume button dan SIM card tray, di samping kanan terdapat power button, dan di bawahnya terdapat lubang audio jack 3,5mm, USB Type-C, dan speaker. Oke, sekarang kita lihat layar displaynya. Nah, impresi awal yang langsung berasa di displaynya jelas karena udah pakai 6,4 inch Super AMOLED display, yang udah support juga sama in-display fingerprint. Terus ada yang beda juga dari selfie kameranya ini. Dimensi lingkar 32MP in-display selfie kameranya ini juga jadi lebih kecil. Jadi layarnya makin terasa lega dan clear. Bagian samping bezel-bezelnya juga tipis. Jadi lebih nyaman kalau buat nonton YouTube kayak gini. Dan pas saya masuk ke beberapa mode kameranya ternyata ada beberapa hal baru juga di Realme 7 Pro ini, yang kayaknya bakal lebih dalam lagi eksplorasi fitur night mode-nya. Misalnya Pro Nightscape Mode dan night filternya. Ada juga mode AI Color Portrait Video yang jujur aja bikin penasaran buat segera bikin kamera tesnya di video reviewnya nanti. Tapi biar kalian nggak terlalu penasaran, ini beberapa preview kualitas resolusi dari 64MP quad camera dengan sensor Sony IMX682-nya. Oh ya, buat yang nanyain NFC, Realme 7 Pro ini juga udah ada NFC-nya. Lebih tepatnya NFC multifunction yang punya fitur-fitur lebih lengkap. Oke, kesimpulan sementara dari impresi pertama saya. Yang pertama saya apresiasi adalah perubahan desainnya yang jadi makin tipis dan ringan. Seandainya bodi belakang ini juga pakai material glass, menurut saya bakal jadi perfect banget. Impresi selanjutnya ada di layarnya yang sekarang udah pakai Super AMOLED dan punya desain punch hole yang lebih kecil. So far kalau saya lihat dari semua fitur yang ditawarin di Realme 7 Pro ini memang rada-rada too good to be true sih. Soalnya jadi kayak smartphone di segmen mid-range tapi nawarin fitur-fitur sekelas flagship. Jadi saya rasa mesti dibuktiin dulu di video reviewnya nanti. Jujur aja saat ini saya jadi lebih excited buat testing AnTuTu Score dan performa gamingnya buat main PUBG. Kira-kira bisa seberapa jauh kemampuan Snapdragon 720G-nya ini. Begitu juga kamera tes 64MP quad kameranya. Khususnya pengen nyobain fitur-fitur di Pro Nightscape Mode-nya yang katanya jadi lebih bagus. Sama fiturnya yang paling gokil, yaitu 65 watt Super Dart Charge-nya.
yang diklaim bisa isi penuh baterai 4500 mAh dari 0 sampai 100% dalam waktu 34 menit aja. Nanti kita testing langsung secara real time pakai timelapse. Kalau memang klaim mereka beneran terbukti sih fix bakal jadi charging smartphone paling cepat di Indonesia saat ini. Kita juga bakal testing daya tahan baterainya nanti bakal seawet apa manajemen dayanya. Jadi kalau ada yang mau nanya atau request testing, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti bakal kita masukin juga hasil tesnya di video review. Jadi tunggu aja video review kita dalam beberapa hari ke depan. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Saya Vian, see you in the next videos.